Harusnya dia lurus seperti ini. Nah ini kalau kondisinya ini dia kadang miring. Nah penyebabnya miring ini di ujungnya sini ternyata setir itu kan harusnya kan smooth ya Pak ya. Iya. Ketika dia dibelokkan kanan kiri itu smooth. Kita posisi cek rek bawah itu kencang semua. Kita pakai tangan gitu, kondisi mesin hidup ya, kita pakai tangan putar gitu, itu dia enteng. Begitu kita tes jalan memang dia kondisi itu nyangkut Pak. Ada cekrek-cekreknya, cekrek-cekrek gitu. Itu kalau ganti secara resmi harga ini kurang lebih ya, kalau setahu saya sekitar 12-an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat AHpedia, selamat sore. Berjumpa lagi dengan AHpedia. Kali ini kita di bengkel AH Motor Yogyakarta. Sobat AHpedia, Pak Kotor Pak. Banyak informasi yang terus kita sajikan buat Sobat AHpedia yang ingin mengetahui lebih banyak lagi tentang seputar spare part ataupun kendala-kendala pada keadaan mobil-mobil saat ini ya, terutama mobil yang sudah injeksi. Nah, kali ini ada informasi yang akan kita bagikan buat Sobat AHpedia. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat buat kita semua yang berhubungan dengan teknologi terbaru. Nah, kita tanya langsung, ini apa yang mau dibagi oleh Mas Hardi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan juga Sobat AHpedia. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Mas Hardi. Mumpung belum hujan Mas Hardi. Kemarin Jogja hujan terus banget ya. Wah iya Pak, angin Pak. Gimana? Banjir nggak? Oh enggak, tapi ada anginnya kencang. Wow. Ya lagi banyak-banyak ini Pak, pengakuan dosa Pak. Pengakuan dosa. Baik Sobat AHpedia, kita langsung tanyakan nih, apa yang sedang Mas Hardi siap bagikan buat kita nih? Ini ada EPS Pak, motor EPS. Ini motornya. Nah, ini motornya nih. Ini motornya, tapi di antara, jadi gini. Ini adalah sistem kinerja steering Pak. Jadi dari steer turun ke bawah ya, kita kan sering-sering kan bahas kan rack steernya. Rack steer, betul. Rack steernya ternyata di mobil ini ada mobil X-Trail T32. Itu dia rack steernya bawah sih aman. Tapi kendalanya itu ketika dia sedang jalan Pak, setir itu kan harusnya kan smooth ya Pak ya. Iya. Ketika dia dibelokkan kanan kiri itu smooth. Nah kalau ini seperti ada nyangkut-nyangkut ya Pak, seperti terpatah-patah gitu. Nah, kalau setelah kita cek di bawah, biasanya kan yang rusak kan rek bawah. Udah hidup Pak? Hidup. Yang rusak kan rek bawah. Nah, ini yang rusak ini kita posisi cek rek bawah itu kencang semua. Bagus semua. Dan kita pakai tangan gitu, kondisi mesin hidup ya, kita pakai tangan putar gitu, itu dia enteng. Jadi nggak ada kayak nyangkutnya gitu. Tapi begitu kita tes jalan, memang dia kondisi itu nyangkut Pak. Ada cekrek-cekreknya, cekrek-cekrek gitu. Kondisinya cekrek-cekrek, jadi dia nggak smooth. Harusnya kan kalau diputar itu smooth. Nah, ini kalau dia full gitu kadang kayak ada nyangkutnya. Nah kita baca data ininya, newtonnya dari motornya itu bagus. Motornya bagus. Ya, pengukuran kanan kirinya itu sesuai dengan speknya yang ada di buku manual servis. Nah setelah kita lakukan pembongkaran, ternyata di sini ada ini Pak, modelnya adalah, nah ini kan ada yang masuk ke bawah Pak. Ini kalau kita masukkan seperti ini. Nah ini ada yang dari motor masuk ke sini. Nah ini ada, nah gini Pak. Ada motor yang masuk sini, kemudian ini ada yang masuk ke dalam rack. Ternyata bahannya ini dia dari plastik Pak. Nah ini bahannya ini dari plastik. Nah yang bikin dia ngegigit ini adalah pertautan antara pinionnya ini yang dari motor sini. Ini kan dari motor. Yang mutar ini kan, yang membuat ringan itu kan motor ini Pak. Motornya ya. Motornya ini. Nah ketika dia masuk ke mechanical bawah, karena posisi dia yang muter ini adalah pinionnya ini, pinionnya ini dapat plastik sini, jadi ini dia ngegigit Pak. Posisinya ini kalau kita lepas harus dibuka ya, itu kayak gigi itu. Kayak gigi temeng ya, Pak? Gigi temeng ya? Ya, posisinya kalau kayak kita melihat distributor Pak. Ini camshaft, ini distributor kalau mobil-mobil lama. Betul. Nah ini sama pertautannya seperti itu. Nah ini dia pertautannya gini Pak. Gitu. Kalau dia di posisinya ini diputar gini, seret, nah ini dia kan bergerak. Yeah. Nah nyangkutnya ini adalah dari posisinya ini dia kadang tuh miring Pak. Ini kan dia kan bisa gini ya. Harusnya dia lurus seperti ini. Nah ini kalau kondisinya ini dia kadang miring. Nah penyebabnya miring ini di ujungnya sini ternyata ada busingnya. Busingnya ini terbuat dari plastik. Nah ini nggak dijual terpisah teman-teman.
Nah, ini businya ini terbuat dari plastik nih. Nah. Dia kondisinya ini Longgar. dia longgar. Nih. Ada longgaran kan? Ini oblak nih dia. Oblaknya gede banget ya. Nah, ketika dia posisinya ini dia oblak, maka ini nggak center, Pak. Ini nggak lurus. Ketika ini lurus, nggak lurus atau miring, ini harusnya dia makan dengan bagus ya, Pak ya. Itu karena dia miring, nah, dia jadi nyangkut. Nah, penyebab nyangkutnya itu jadi bukan posisi setirnya itu berat, itu enggak. Atau ya. Nah, tapi dia posisinya itu ngegigit, Pak. Jadi kadang ada cekrek-cekretnya nyangkutnya. Nah, nyangkutnya ini dari sini. Ini mau kita coba ganti, Pak. Ini mau kita coba bikinkan busingnya ini. Nah, ini nanti kalau semakin sering ininya keausannya. Jadi kalau dilihat ini dia masih aman, Pak. Karena dia besi toh. Oke. Ini besi dan ini juga di sini dia Plastik nggak ada ya plastik, tapi dia plastik yang cor, Pak. Oh, keras Jadi ya. keras ini keras. Ini masih aman. Ya mungkin dibuat plastik itu supaya nggak apa namanya semut lah ya, supaya dia nggak kasar suaranya. Nah ini masih bagus, ini juga masih bagus, tapi ini dia oblak. Nah ketika dia ini oblak, ya ini dia nggak center. Ini kalau kayak gini aja kita bisa lihat permainannya. Betul. Nah ini mau kita coba ganti, Pak ya, supaya ini harapannya ini center. Kali ini sih dia nggak aus. Nah kalau memang ini nanti sembuh, ini akan kita produksi massal. Jadi bisa di-order ya. Bisa di-order. Langsung telepon Mas Ardi. Nah, Mas Ardi, Ya. ini kan sudah banyak mobil yang menggunakan sistem apa? Elektronik EPS ya. Elektronik power steering. Nah, hal kayak gini tuh terjadi nggak di mobil-mobil lain? Di Nissan, kalau di Nissan di sini? Enggak. Oh enggak? Baru extra linase yang kita dapat. Dia ngegigit itu baru extra. Ya gitu. Jadi kalaupun yang extra 31 dia biasanya oblak. Oblaknya akibat? Oblak itu ketika dia kena ini jalan polisi tidur gitu ya, atau jalan nggak rata itu dia reknya gerak, terus EPS-nya juga asnya oblak. Oh, as dari asnya. Tapi kalau ini dia lebih kepada as yang ini, Pak. Motor ini. Nah, ini ada gear pinionnya ini dia meneruskan putaran dari motor masuk ke ini. Ke poros input yang masuk dapat join steer, Pak. Iya. Nah, join steer bawah ini. Oh, itu suatu beda. Nah, jadi tidak terjadi di semua jenis kendaraan ya? Enggak. Tapi berarti ini menjadi sebuah apa namanya? Sering terjadi di mobil T32. T32 kita baru pertama kali baru pertama kali ini. Baru pertama kali bongkar ini. Kemudian ini kita akan mau coba ya. Ini yang masuk ke setir atas, ini masuk ke join steer. Tadinya kami kira ini, Pak. Biasanya kan join steer-nya. Oh, ini join steer dia. Ini join steer biasanya kan yang bikin kadang ini fleksibelnya ini dia kaku. Kalau kaku ini dia bakalan pas diputar dia berat. Kayak gitu. Kadang nyangkut, kadang berat. Nah, ini tadi begitu kita buka loh, ini kok bagus. Ini kan ini juga nggak oblak. Biasanya ini kayak gini kondisi dia lemes kayak gini oblak, Pak. Tapi kalau ini dia lemes gini dia nggak oblak. Ini nggak oblak. Biasanya kalau yang bermasalah itu kalau Livina ya, Nissan Livina atau beberapa mobil kayak Avanza itu dia mengalami oblak di joinnya ini. Kalau dia oblak di joinnya ini ada dua cara, diganti atau di press. Kayak gitu. Kalau ini tadi kita posisi tes ini semua fleksibelnya bagus. Kemudian ini yang masuk ke dalam ininya motornya atas itu tadi. Nah, ini dia juga di sini nggak ada yang aus. Kemudian begitu kita lepas, kita cek di sininya. Ternyata posisi tadi ini pasang gini ya. Nah ini, Pak. Dia posisinya kadang gigit kadang enggak. Nah, ini kan posisi kita ini dapat dari motor nih. Nah, dia kan muternya enteng. Nah, itu dia. Nah, dia muternya enteng seperti ini. Nah, karena dia asnya ini tadi ujungnya, nah ini tadi dia nggak center, dia kadang miring kadang enggak. Nah, ini yang bikin kondisi kalau ini setir dari atas ini kita putar seperti itu. Nah, di sininya, Pak, di motornya ini kan ada angelnya ya. Nah, itu dia nggak smooth kayak gini nih. Harusnya kan smooth ya. Ini dia ada kayak nyangkut-nyangkutnya. Nah, nyangkutnya itu posisinya terjadi karena ini nggak center. Pinionnya ini nggak center. Kayak gitu. Nah, ini kalau misalnya ganti secara resmi, ke bengkel ini ya? Iya. Itu kalau ganti secara resmi harga EPS ini kurang lebih ya, kalau setahu saya sekitar 12-an. 12 juta? Minimal. Minimal. Tapi saya pernah beli second kayak gini, itu harga 6.500.000.
6.500.000. Nah itu second, itu punya customer itu udah parah ya. Dulu kita belum punya pengalaman untuk buka kayak gini. Tapi ini coba kita pengalaman pertama kita untuk buka ini, coba kita ganti dengan model teflon. Ini kan dia plastik Pak. Ya. Nanti dicari di mana Mas ini? Dibuatkan? Ada? Ada. Kita ada teman rekanan bengkel bubut. Nah itu kita coba minta tolong dibuatkan dari bahan teflon. Jadi teflon mentah itu karet yang masih satu bulat penuh. Karet plastik masih satu bulat penuh itu nanti dibubut tengahnya. Nanti disesuaikan dengan diameternya ini. Kalau ini kan oblak ya. Nanti kita buat yang rapat. Kemudian diameter luarnya karena dia dapat di area sini Pak. Nah, di ujung sini. Ini kalau kelihatannya itu. Nah, karena dia dapat di ujung sini. Nah, itu dia yang kita patenkan ininya Pak. Luarnya ini kita jadikan sama dengan ini. Kayak gitu. Kalau ini agak kecil ya? Yang mana? Yang ini ke sana. Oh ya, ini lebih besar daripada lubang sana. Maksudnya biar ngunci Pak, biar ngelok. Tapi kan yang aus kan bukan sisi luarnya, tapi sisi dalamnya. Dalamnya yang aus. Nah ini dia kan kelihatan gitu. Ya. Dia oblak. Nah nanti kita buat supaya dia mau mengunci Pak. Kayak gitu. Nanti kalau udah dia mau mengunci dan kuat, insya Allah ini bisa center. Kalau dia center, ini kondisinya cekrut-cekrutnya diharapkan hilang. Karena nanti ini pun juga kita tambahkan vaselin. Ini kan ada vaselinnya ya. Nah ini vaselinnya, tapi dia kondisi vaselinnya udah mulai pada berkurang. Kosong ya. Nah, nanti kita isi kembali dengan vaselin yang baru supaya dia lebih mudah. Ini kalau menurut Mas kejadian ini disebabkan apa? Usia atau memang ada? Pertama karena bahannya kali Pak ya. Oh bahan. Ini pertama karena bahannya. Dan bahan ini kan sebenarnya kan rentan dengan pelumas. Vaselin ini kan banyak vaselinnya di sini. Ya karena sering dipakai buat muter ya. Tapi kalau mobilnya sebenarnya mobil lurus aja sih aman Pak. Tapi nggak mungkin mobil lurus ya. Mobil itu masih muter. Nah dia muter ini kan dia karena vaselin ya dia akan kering. Dan kayak gini kita nggak mungkin memaintenan. Kecuali ada karena bongkar di dalam dan jangkauannya agak susah. Jadi ya kalau ada trouble aja kita bongkar seperti ini, kemudian kita perbaiki, kita lumasi ulang, kemudian kita coba ganti busingnya ini. Ini usia udah berapa tahun Mas kejadian? Ini mobilnya 2017. Wow, 2017. 6 tahun. 7 tahun, 7 tahun. 7 tahunan. Kita baru pertama kali ini juga bongkar yang kayak gini. Jadi tidak semua T32 kejadian seperti itu ya? Kejadian seperti ini, kayak gitu. Baik. Gitu Pak. Ini karena customer punya waktu luang, mobilnya bisa buat praktek. Baik, ini kita praktekkan. Mudah-mudahan setelah dibuat apa Mas? Teflonnya? Teflonnya ya, busi teflonnya berhasil. Insya Allah sih berhasil Pak. Nah kalau ini kita optimis dari sininya. Jadi ini proses masih pembuatan teflon? Ya, ini baru hari ini kita bongkar. Besok pagi kita buat di bengkel bubut untuk dibuatkan teflon seperti ini supaya dia bisa mengunci dengan kuat di sininya di rumahnya. Berikut dengan bisa membuat pinion ini center nggak gerak-gerak, karena kalau dia gerak ini dia akan mengakibatkan kemiringan. Kalau kemiringan itu terjadi maka yang gigit di sini juga akan tidak pada tengah Pak. Nah itu mengakibatkan jadi cekrut-cekrut. Untuk mobil-mobil lain yang menggunakan EPS, apakah teknologinya hampir mirip dengan seperti ini? Ya mirip, tapi beda ya Pak ya. Mekanikalnya kalau secara mekanikal rata-rata mirip Pak. Oh mirip. Tapi beda susunan aja. Kadang ada yang langsung dengan motor bersinggungan, kadang ada yang harus dilewatkan kayak gini. Kalau yang Mas Ilham kemarin kan punya Kia ya. Iya punya Kia. Kianya tuh jadi satu sama motornya ini. Jadi assembly deh, kayak gitu. Itu yang bikin berat. Kalau Kianya kemarin. Baik. Nah, Mas Ardi, ini kita tutup dengan tips untuk pengendara mobil menggunakan EPS. Apa biar awet? Ya, tentunya kalau untuk EPS ini kan dimulai dari pertama bawah dulu Pak. Yang bikin dia mungkin saja ini mungkin. As oblak ini, ya toh, ini keausan ini terjadi itu karena kondisi bawah dulu. EPS EPS apa namanya rektir bawah. Ya, atau kaki-kakinya bawah juga itu, ya. Dia oblak duluan toh, akibatnya banyak ketukan terjadi di joint setirnya. Akhirnya mengakibatkan asnya ini juga nih. As ini juga dia sering belok kanan kiri. Harusnya dia kenceng ya. Kalau di bawah kenceng itu kan dia ke atasnya pun juga nggak terlalu banyak gap Pak.
atau celah. Nah, kalau dia terlalu banyak celah itu mengakibatkan ininya goyang-goyang. Kalau ininya goyang-goyang, kondisinya di sini akan mengakibatkan pinionnya ini gerak-gerak tuh. Nah, iya. Pinionnya gerak ini akhirnya yang kalah busing plastiknya ini. Kayak gitu. Sehingga ketika teman-teman pakai mobil tipe EPS kayak gini ya, pertama kalau ada jalan lubang besar itu sebaiknya lewati dengan pelan-pelan. Atau kalau bisa dihindarin. Kalau nggak bisa jalannya pelan-pelan. Kemudian kalau sudah terjadi terasa ketukan di bawah, kan kalau bisa mobil itu kan rutin di sporing 10.000 km sekali, Pak. Iya, betul. Kondisi sporing 10.000 km sekali itu kan pasti ngecek kondisi rack steernya. Iya. Kalau misalnya dari rack steernya dia udah oblek, biasanya teman-teman sporing akan merekomendasikan untuk perbaikan rack steer dulu. Nah, kalau rack steernya udah kecolongan, maksudnya udah gapnya udah terlalu besar di pinion bawah, mengakibatkan ketukan di joint steer, akhirnya yang kena EPS-nya. Jadi sebelum EPS ini kena, sebenarnya kalau misalnya bawah itu si joint ball jointnya bagus, lower armnya bagus, bushing membernya bagus, rack steernya juga diremajakan lebih cepat, tentunya EPS ini tidak berkurang. Gitu. Baik. Kalau untuk harga bushing EPS tadi, itu berapaan kalau kita buat? Ini kalau kita bikin mungkin di angka berapa ya? Kisaran 150.000 sampai 500. 150.000 sampai 500. Perkiraan ya? Ya, perkiraan. Jadi kalau bahannya murah, yang bikin mahal jasanya. Jasanya. Karena bongkarnya butuh berapa jam ya? Kalau bongkarnya dari kita jasanya kan beda, Pak, dengan pembuatan ini. Kalau untuk pembongkaran EPS kayak gini, motor EPS gini kisaran ya sekitar 700 sampai 1,5 juta. Bongkar pasang ya? Bongkar pasang dia ngelepas dari dashboard sana. Baru tinggal tambah spare partnya. Tinggal spare partnya ini kurang lebih sekitar 150 sampai 500. 150. Kayak gitu. Nah, terus Sobat Tapedia sudah ada tipsnya, sudah ada penyebabnya apa, dan solusinya juga dikasih tahu oleh Mas Hardi. Nah, tinggal kita bagaimana cara tadi cek dulu kaki-kakinya. Iya, cek dulu kaki-kakinya. Dan jangan hantam lubang terus gitu kan. Buar, karena kan bannya besar biasanya gitu ya. Ya, betul. Kadang yang bikin kaki-kaki cepat rusak itu adalah penggunaan ban yang tapaknya terlalu lebar. Atau mungkin velg yang dia tidak lentur. Jadi ada kan velg kalau misalnya dia bentuknya bagus mungkin, Pak, tapi dia tidak lentur, tidak kalau model gini alloy ya, jadi lentur ya. Ada pelek yang keras. Ya, kalau pelek yang kaku-kaku itu kadang-kadang kalau dia kena benturan kan terjadi retakan, Pak. Kalau terjadi retakan itu berarti kan dia tidak mampu, sebenarnya pelek itu kan selain ban yang mampu meredam kejut dari permukaan jalan, itu pelek juga sebenarnya pengaruh. Makanya kadang kalau kita pakai pelek standar, kemudian kita pakaikan pelek yang mohon maaf dalam tanda kutip racing yang dia tidak berbahan seperti originalnya, itu dia kan jalan nggak rata itu terasa sampai ke setir, Pak. Sampai setir, sampai ke shock kayak gitu. Karena apa? Karena memang dari bannya sendiri mungkin dia terlalu lebar pertama, sehingga permukaan jalan itu hampir semuanya itu terteruskan nih. Konduksi sampai ke ban, kemudian dari ban sendiri dia menggunakan yang gepeng. Iya, yang tipis ya. Yang tipis donatnya. Nah, donatnya tipis kemudian ditambah dengan peleknya yang kaku. Nah, akhirnya apa? Yang kena kaki-kakinya, shocknya jadi cepat bocor, atau mungkin sudut chambernya jadi beda, shocknya jadi melengkung. Kita dapeti shock ini nggak pernah terjadi benturan, tapi ternyata dia pakai pelek yang tapaknya lebih lebar, kemudian bahannya yang keras. Kayak gitu. Mungkin kalau harga pelek semakin mahal ya tentunya kualitas semakin bagus ya. Kualitas semakin bagus. Seperti itu. Baik, terima kasih Mas Hardi. Sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sebentar lagi kita mau syuting mobil dijual. Oh ya, oke, ayo, siap. Assalamualaikum. Terima kasih, semoga video dari kami bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.